Masalah intoleransi semakin tidak terbendung. Lebih dari 200 gereja yang ditutup paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Misalnya, pembubaran ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKA di Lampung 12 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Cilebut, Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon, Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Lampung 25 Desember 2021. Penolakan gereja di Bekasi 1 Desember 2021. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Pembubaran ibadah keluarga di rumah di April 2020. Saya bisa paparkan setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah. Ini yang pembubaran ibadah yang viral. Yang tidak viral ada banyak. Bisa 10 kasus bahkan lebih. Bagi saya alasan izin tidak pantas untuk digunakan sebagai alasan pembubaran suatu rumah ibadah. Karena untuk agama mayoritas, puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat, bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu, bahkan jutaan masjid di Indonesia tidak mempunyai izin. Buat umat minoritas yang menonton video ini, tolong dicatat bahwa membubarkan ibadah itu bisa kena pasal berlapis. Jika kalian dibubarkan rumah ibadahnya oleh oknum warga, kalian merujuk pada pasal 175 KUHP pidana penjara 1 tahun 6 bulan, pasal 167 KUHP pidana penjara 9 bulan, dan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama penjara 5 tahun. Dan ini bisa dikenakan pasal berlapis. Lalu yang mesti diketahui oleh umat minoritas adalah soal SKB 2 Menteri, yaitu bab 1 pasal 3. Rumah ibadah adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk beribadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi untuk umat Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Kita mempunyai undang-undang untuk melindungi semua umat beragama untuk beribadah. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi buat kamu yang menonton video ini, jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bantu sebarkan video ini supaya makin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil kalian menonton video ini sampai habis, tuliskan pendapat Anda tentang masalah intoleransi yang semakin tidak terbendung. Menurut kalian apa sih penyebabnya dan kenapa ini semua terjadi? Tuliskan di kolom komen. Yang paling mencolok kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Misalnya, pembubaran ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKA di Lampung 12 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Cilebut, Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon, Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Lampung 25 Desember 2021. Penolakan gereja di Bekasi 1 Desember 2021. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Pembubaran ibadah keluarga di rumah di April 2020. Saya bisa paparkan setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah. Ini yang pembubaran ibadah yang viral. Yang tidak viral ada banyak. Bisa 10 kasus bahkan lebih. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Bagi saya alasan izin tidak pantas untuk digunakan sebagai alasan pembubaran suatu rumah ibadah. Karena untuk agama mayoritas, puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat, bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu, bahkan jutaan masjid di Indonesia tidak mempunyai izin. Dan itu adalah data tahun 2019. Jadi jelas kalau kita bandingkan masalah izin terjadi ketidakadilan. Faktanya memang non-muslim atau agama minoritas saja yang sulit untuk mendapat
izin. Jadi kenapa minoritas saja yang sulit untuk mengurus izin? Saudara kita umat mayoritas tidak pernah dihambat untuk pembangunan rumah ibadah. Padahal seperti yang kita ketahui banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Kebanyakan umat minoritas merasa kurang adanya tenggang rasa dari umat mayoritas. Terutama ketika umat Kristen yang beribadah lalu dihentikan paksa. Ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Kejadian ini sungguh menyedihkan. Bagaimana ini terjadi jika umat mayoritas lagi berdoa dan tiba-tiba ada yang datang teriak untuk membubarkan? Bagaimana perasaan kita? Sungguh sangat menyedihkan. Kejadian ini kerap dianggap normatif, dianggap hal yang biasa. Jadi bangsa kita sebetulnya belum pantas untuk memprotes penjajah, memprotes Israel sebagai penjajah. Kita di negeri sendiri menjadi penjajah untuk umat minoritas. Ada peribahasa yang mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya artinya, kesalahan orang lain biarpun sekecil apapun sangat terlihat jelas. Tetapi kesalahan sendiri tidak disadari. Sungguh saya mempertanyakan apa yang sedang terjadi pada bangsa ini. Buat umat minoritas yang menonton video ini, tolong dicatat bahwa membubarkan ibadah itu bisa kena pasal berlapis. Kejadian kasus Pak RT di Lampung itu kena pasal berlapis karena membubarkan rumah ibadah. Pak RT itu kena 3 pasal berlapis. Pasal 175 KUHP tentang pembubaran upacara agama, pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin di pekarangan rumah, pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, pidana penjara 5 tahun. Jadi jika ada pembubaran ibadah secara paksa, bisa kena pasal pidana penjara lebih dari 5 tahun. Maka ketua RT di Lampung, yaitu Wawan, ditahan. Polda Lampung sudah sah dan benar menahan saudara Wawan, jadi jika rumah ibadahmu dan ritual agamamu dibubarkan paksa, yang membubarkan paksa itu bisa kena pasal berlapis. Dan kalian wajib tahu hal ini. Lalu yang mesti diketahui oleh umat minoritas adalah soal SKB 2 Menteri, yaitu bab 1 pasal 3. SKB 2 Menteri itu cuma mengatur soal aturan urusan rumah ibadah. Pasal yang ada di bab 1 pasal 3 perlu diketahui oleh banyak orang, terutama umat agama Kristen yang sering dibubarin. Bab 1 pasal 3 berbunyi rumah ibadah adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Yang sering kejadian pembubaran ibadah penolakan gereja, banyak bapak-bapak aparat tidak mengerti dengan aturan sehingga mereka hanya bisa menonton saja dan diam. Jadi yang perlu kalian ketahui umat minoritas, terkadang aparat kita juga tidak semuanya yang mengerti aturan. Jadi harus diingatin ke aparat itu bahwa jelas tertulis rumah ibadah keluarga itu tidak memerlukan izin. Jadi ketika oknum warga yang datang karena mereka tidak tahu aturan ini, nggak tahu bahwa rumah ibadah keluarga itu tidak perlu menggunakan izin. Yang dimaksud ibadah keluarga itu kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya adalah rumah doa. Jadi untuk umat agama mayoritas, kalau kita mau bikin musola di rumah, tidak perlu menggunakan izin. Orang Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Ini penting sekali diketahui untuk umat Kristen, supaya kalian tahu bahwa ibadah di rumah kalian sendiri atau ibadah di ruko tidak perlu menggunakan izin. Jadi sebagai penutup, jika kalian dibubarkan rumah ibadahnya oleh oknum warga, kalian merujuk pada pasal 175 KUHP pidana penjara 1 tahun 6 bulan, pasal 167 KUHP pidana penjara 9 bulan, dan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama penjara 5 tahun. Dan ini bisa dikenakan pasal berlapis. Dan juga jelaskan kepada aparat bahwa SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadah adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk beribadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi untuk umat Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Dan tentu saja di atas hal itu semua sebetulnya negara sudah mempunyai undang-undang untuk melindungi umat beragama. Kita mempunyai undang-undang untuk melindungi semua umat beragama untuk beribadah. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi buat kamu yang menonton video ini, jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi.
Bantu sebarkan video ini supaya makin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, salah satu solusi dari intoleransi adalah pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih juga merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pemerintah pusat juga harus kampanye nasional soal toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung cukup lama, dan saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri ini tidak direvisi soal rekomendasi dari FKUB, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah di tempat-tempat di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Karena sering sekali terjadi di lapangan, FKUB lah yang menjadi hambatan soal perizinan rumah-rumah ibadah. Presiden Jokowi jelas menyampaikan bahwa konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya. Maka negara tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Itu saja opini saya hari ini. Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komen. Jika kalian menemukan video ini menambah informasi kalian, pastikan Anda menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka juga mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Donald Siong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat teng, kelempang teng.